Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra khalqihi walid tuqa. Thumma salatu ma' salamin la'iqi ala nabiyyi afsahil khalaiqi. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani, teman-teman semua, peserta Barnamij Al-Mudarasah As-Saifiyah tahun 1441 Hijriah. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai Barnamij kita, memulai rangkaian acara kita, Majelis Perdana Mudarasah Saifiyah. Ya, kita akan sama-sama belajar bareng, membahas kitab Nahwu yang udah nggak asing lagi di telinga kita, karangan Kiai Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan, ya, kita akan menyelesaikan kitab ini, biidznillah. Dan pembahasan kita ini, ya, pembahasan pada kegiatan mudarasah kita ini, insya Allah tidak akan keluar dari pembahasan yang sudah dibahas oleh penulis, Hafizahullah Ta'ala, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, jilid yang pertama. Nah, sebelum kita memulai, kami minta untuk seluruh teman-teman yang menyiapkan segala keperluan belajarnya, bukunya disiapkan, kemudian alat tulisnya disiapkan, dan terakhir jangan lupa catatannya untuk merekap semua faidah yang akan kita pelajari bersama sepanjang Barnamij Mudarasah Saifiyah ini dalam beberapa pertemuan ke depan. Nah, sebelum kita belajar mendalam lagi, kita akan mulai hari ini dengan muqaddimah sebagai permulaan, ya, sebelum kita masuk membaca kitab, sebelum kita masuk membahas kitabnya, kita perlu tahu dulu muqaddimah, ya, supaya kita siap, lebih siap untuk membahas dan belajar ilmu nahwu ini. Nah, sekarang, kenapa sih kita perlu belajar ilmu nahwu? Seperti apa sih sebetulnya ilmu nahwu itu? Pertanyaan ini akan terjawab setelah kita tahu apa aja yang akan kita pelajari dari ilmu nahwu ini. Penting nggak sih? Gitu loh. Nah, nanti akan kita bahas 10 hal, ya, 10 hal yang harus kita tahu sebagai dasar sebelum kita belajar, sebelum kita membahas lebih mendalam berbagai persoalan dalam ilmu nahwu. Akan kita saksikan nanti dalam pembahasan selanjutnya, insyaallah. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Ya, di sini ada 3 kalimat. 3 kata. Ma, ahsan, zaid. Nah, sekarang ini akan menjadi pertanyaan, ya, evaluasi untuk teman-teman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca kalimat ini. Kata-kata ini ketika dirangkai menjadi satu kesatuan kalimat dalam bahasa Arab, bagaimana kita bisa membacanya? Karena ada banyak cara membacanya. Sebutkan seluruh cara yang bisa kita pakai dalam membaca kalimat ini. Kemudian, jelaskan mengapa. Mengapa kita baca seperti ini, mengapa kita baca seperti itu. Dan semuanya dirincikan. Nah, caranya gimana? Cara menjawabnya, teman-teman bisa mengumpulkan jawabannya dalam bentuk tulisan, chat, atau tulisan di kertas yang kalian foto, ya. Kalian tulis jawaban kalian di kertas, kemudian dikirimkan kepada penanggung jawab masing-masing grup. Nah, dengan syarat ketika kalian untuk menulis, kalau kalian mau menulis di kertas, syaratnya tulisannya harus terbaca. Mohon maaf, ketika tulisan tidak terbaca, maka kita nggak bisa menganggap itu, nggak bisa menilai evaluasi itu. Dan ini sifatnya adalah opsional, bukan wajib.
Kalau teman-teman kurang berkenan, tidak mengapa. Kalian bisa mengerjakan evaluasi yang wajib. Nanti insya Allah akan kita kasih juga evaluasi wajib pekanan. Setelah kalian setelah kalian menyaksikan tayangan ini. Nah, dari tatanan kata ini, ya, kalian jelaskan, kemudian kalian kirim melalui penanggung jawab grup, ya. Untuk yang ikhwan ke penanggung jawab ikhwan, kemudian yang akhwat ke penanggung jawab yang akhwat. Nanti nilainya akan kita rekap dalam evaluasi pekanan, insya Allah Ta'ala. Tapi ini sekali lagi sifatnya opsional. Bagi yang mau silahkan, bagi yang enggak ya silahkan. Kalian tinggal melaksanakan evaluasi wajib. Dan akan kita kirimkan insya Allah hari Sabtu biidznillah ta'ala. Nah, satu hal ketika kalian ingin berkomunikasi dengan penanggung jawab, mohon pertama kalian cantumkan nama dan kalian cantumkan pula nomor absen. Jadi, saya Fulan dan Fulan, nomor absen sekian. Al-muhim, ada keterangan nama dan absen. Mohon kerjasamanya supaya untuk memudahkan kami dalam merekap hasil evaluasi teman-teman semua. Nah, inilah 10 hal yang harus kita tahu tentang ilmu nahu sebelum kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Nah, kenapa kita harus tahu alasan why? Kenapa kita perlu belajar ilmu nahu? Nah, pertanyaan why itu sebetulnya pertanyaan yang penting. Kenapa? Ketika kita tahu jawaban dari pertanyaan why tersebut, kita akan tahu apa langkah yang kita lakukan. Kenapa kita belajar ini? Jadi kita punya motivasi. Punya motivasi untuk memperdalam, membahas lagi, dan mempelajari murojaah pelajaran ini. Nah, 10 hal ini dirangkum oleh dalam ungkapan syair yang tentu kita semua mungkin pernah dengar, mungkin sebagian kita pernah mendengar. Nah, ini dia. Inna mabadi kulla fannin 10. Al-hadd wal mawdu'u thumma al-thamarah wa nisbatun wa fadduhu wal wadi' والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. Nah, ini belajar apapun ilmunya, funnya, pelajarannya terutama ilmu nahu ini, kita perlu tahu dulu 10 dasar ini. 10 asas yang harus kita tahu sebelum kita belajar. Jadi kita belajar itu terarah, dalam artian punya bayangan, ini kita nih mau belajar apa? Kenapa kita belajar ini? Terus apa aja yang akan dipelajarin? Terus sumbernya dari mana? Apa yang berkaitan dengan ilmu ini? Nah, semua akan kita pelajari di 10 hal ini. Dan 10 hal ini akan kita bahas secara ringkas, ya. Mimbab untuk sekedar pengenalan ilmu nahu ini, supaya kita supaya kita lebih terarah dalam artian tahu nih, oh ternyata fungsinya tuh ini, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi 10 hal. Yang pertama adalah al-haddu, kemudian yang kedua adalah al-mawdu'u, kemudian al-thamarah, dan yang keempat ada nisbah, yang kelima adalah fadluhu, yang keenam al-wadi', yang ketujuh al-ism, yang kedelapan ada al-istimdad, kemudian hukum syari yang ke-9, dan masailun yang terakhir yang ke-10. Ya, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah, nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, wal ismu istimdadu hukmu syari' wa masailun. Nah, 10 hal ini ketika kita menguasainya itu insya Allah kita akan tahu nih esensi dari ilmu nahu ini, pentingnya ilmu nahu ini, gitu loh. Jadi belajar pun lebih terarah, kita pun punya motivasi, gitu. Sekarang yang pertama, apa sih nahu itu? Al-haddu. Ya, al-haddu, apa sih nahu itu? Nah, kita akan ambil pembahasan yang sifatnya itu ta'rif yang istilahi. Al-haddu adalah haddu fil ilmi nahwi
Ya kan? Definisi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari berbagai kaidah yang digunakan untuk mengetahui suatu status harokat atau keadaan akhir suatu kalimat atau suatu kata dalam bahasa Arab. Baik itu sisi i'rab maupun sisi binanya. Nah, sekarang nih, apa sih i'rab itu? Apa sih bina itu? Gitu kan? Nah, ini pertanyaan ini perlu kita catat baik-baik. Ya, nanti akan kita bahas pada waktunya, insyaallah ta'ala. Al-i'rab wal bina. Nah, ini inti sebetulnya dari nahwu itu nggak akan jauh dari dua ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-mawdu'u, tema pembahasan, objek, apa aja sih yang dibahas di nahwu ini? Nah, tadi sudah kita singgung bahwa al-mawdu'nya ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang keadaan itu bisa berubah-ubah, ya, dari sisi i'rab ataupun binanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah as-samarah. Jadi, faedah belajar nahwu itu apa sebetulnya? Itu kan, apa yang kita capek-capek belajar? Atau misalnya kita bahas masalah ini marfu, alamatu raf'ihi dhammatun misalnya. Ngapain kita belajar itu? Tapi sebetulnya ada faedahnya. Jadi kita nggak sembarang belajar gitu. Bahwa ilmu bahasa Arab, ya, nahwu ini sebagai bagian ilmu dari ilmu bahasa Arab gitu loh. Nah, bahasa Arab ini sangat kita butuhkan untuk apa? Belajar bahasa Arab. Tentu yang paling utama adalah untuk memahami syariat Allah, memahami agama Islam. Gitu. Karena dengan inilah, dengan bahasa Arab inilah Al-Quran turun. Dengan bahasa inilah sunnah Rasulullah SAW disampaikan. Gitu. Nah, kalau bukan dengan bahasa Arab, dengan apa? Bahasa lagi. Dengan bahasa apa lagi gitu loh. Karena sejujurnya, belum ada bahasa yang bisa mengungkapkan keindahannya Al-Quran dan As-Sunnah itu kecuali dengan bahasa Arab. Kita di bahasa lain apa? Ada balaghah? Nggak ada. Nah, karena pentingnya ini, karena urgensi ini, gitu kan, maka ilmu nahwu sebagai cabang dari ilmu bahasa Arab ini punya peran penting dalam khususan ketika kita membahas masalah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya kita membahas masalah hukum. Gimana kita membahas dilalatul alfaz dalam suatu ayat kalau misalnya kita nggak paham dengan nahwunya gitu loh. Jadi pesan-pesan yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik itu melalui Al-Quran secara langsung ataupun melalui Rasulullah SAW dengan sunnahnya, nggak sembarangan dan bukan bahasa pasaran yang digunakan, bukan bahasa amiyah, gitu kan? Nah, bisa gagal paham kalau kita nggak punya alatnya, gitu. Nah, selain memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber dalam agama Islam, selain itu kita juga dengan belajar ilmu nahwu ini kita bisa tahu, bisa menghindari lahan. Apa sih lahan itu? Lahan itu adalah salah ucap dalam bahasa Arab. Nah, ulama zaman dahulu ini sangat menganggap aib ketika berbicara mereka ada lahan di sana. Harokatnya salah. Dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dan adat mereka membuat fondasi ilmu itu dimulai dari dasar. Salah satunya adalah mempelajari ilmu nahwu. Nah, kemudian kita berlanjut ke poin keempat. Apa itu? Yaitu adalah an-nisbah. Nah, apa aja sih ilmu yang berkaitan dengan ilmu nahwu? Nah, seperti sudah kita singgung tadi bahwa ilmu nahwu ini adalah bagian fan min fununil lughatil arabiyyah. Ya. Funun lughah arabiyyah itu banyak, ya. Nahwu ini sebagai salah satu disiplin ilmu dari berbagai macam ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Gitu. Sedangkan ilmu bahasa Arab ini banyak, gitu. Ada shorof, misalnya balaghah, dan berbagai macam ilmu lainnya. Nah, tapi masing-masing ilmu ini tuh nggak bisa berdiri sendiri, gitu loh. Nahwu nggak bisa berdiri tanpa shorof. Dan keduanya juga nggak bisa berdiri tanpa misalnya balaghah. Dan segala macam funun lughah arabiyyah ini saling berkaitan, gitu loh.
Nah, jadi jangan sampai kita merasa puas kalau kita sudah belajar ilmu nahwu ini gitu loh. Misalnya kita udah selesai ilmu yasar, insya Allah nanti pada waktunya, jangan sampai nanti kita merasa kita ini sudah udahlah kita nggak usah belajar yang lain, sudah cukup. Nggak bisa. Buktinya kemarin ketika kita melaksanakan ujian pretest kemarin, ketika kita membaca nas Arabi, itu kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan ilmu nahwu. Perlu juga belajar ilmu sorf ya. Nah, di sini fungsinya kita mengkolaborasikan antara pelajaran ini. Nah, tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari sisi nahunya. Mungkin insya Allah ketika nanti kita lihat ada kesempatan, mungkin kita akan bahas juga nanti dalam pembahasan ilmu atau funun Arabiyah lainnya, insya Allah ta'ala. Nah, kemudian kita berlanjut ke fadl. Alias, apa sih keutamaannya kalau kita belajar ilmu ini? Gitu kan? Nah, keutamaan yang jelas adalah keutamaan belajar agama Islam. Apa sih? Kenapa? Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Lah, karena yang kita ujungnya adalah, ya ujung dari kita belajar bahasa Arab ini apa? Kita bisa paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita bisa paham apa yang ada disampaikan oleh Rasul SAW, ya, baik itu berupa perkataannya, baik itu berupa perbuatannya, melalui nas-nas sunnah, gitu loh. Kita lihat di kutub sittah masalan. Nah, itu nggak bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab, gitu kan? Nah, jadi fadlnya, keutamaannya adalah keutamaan belajar ilmu agama, gitu loh. Ini harus kita camkan baik-baik. Jadi bukan sekadar ilmu bahasa seperti ilmu bahasa lainnya. Misalnya seperti ilmu kalian belajar bahasa Inggris gitu loh. Enggak sekedar belajar bahasa Inggris. Enggak sekedar belajar bahasa sebagai alat komunikasi. Tapi lebih dari itu. Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Seperti yang diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai kita salah niat, ya. Luruskan niat kita mau belajar bahasa Arab, ya. Semoga bisa jadi amal soleh untuk kita semua. Kemudian, yang keenam adalah poin al-wadi'. Ya, poin keenam adalah al-wadi'. Siapa yang mencetuskan ilmu ini pertama kali? Nah, poin ini juga menjadi evaluasi yang opsional, ya. Evaluasi opsional untuk dikumpulkan nanti hari Sabtu atau bisa dicicil dari sekarang. Ya, jadi evaluasinya ada 2. Yang pertama adalah 3 kata yang sudah kita sebut di depan. Bagaimana cara membacanya ketika dirangkai menjadi satu kalimat. Kemudian yang kedua adalah siapa yang mencetuskan ilmu nahwu. Dan semuanya akan kita hitung, akan kita anggap evaluasi. Tapi sifatnya opsional, bukan wajib. Bagi yang ingin, silahkan. Bagi yang tidak berkenan, tak masalah. Dan jelaskan, ya, yang poin pertama tadi, soal yang pertama tadi harus dijelaskan. Kenapa begini, kenapa begitu. Oke? Kemudian, kita berlanjut ke poin selanjutnya. Yaitu al-ism. Nama-nama ilmu nahwu. Sebetulnya ada qawaidul lughah, kemudian qawaidul i'rab, ya, banyak nama-nama lainnya. Tapi kita membahas ilmu nahwunya ini sendiri. Ternyata tuh ada filosofinya, gitu loh. Nggak sekedar nahwu, itu ada cerita di balik nama ilmu nahwu ini. Nah, apa ceritanya? Insya Allah akan kita bahas juga pekan depan, ya, sebagai pembuka majelis yang kedua, bi'idznillah ta'ala. Kemudian, selanjutnya adalah yang ke-8, al-istimdad. Apa sih yang jadi dasar dari ilmu nahwu ini? Sebetulnya, kita sudah singgung dari awal, ya, bahwa nggak akan jauh dari Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Nah, kenapa? Karena kedua sumber ini tuh nggak diragukan lagi kefasihannya dari tatanan bahasa Arab, ya, nggak diragukan. Nah, meskipun pada poin sunnah ini itu nggak semuanya ulama nahwu, ulama bahasa Arab itu bersepakat di sana.
Kenapa? Karena dari sisi periwayatan hadis itu ada pembahasan dalam ilmu mustalah hadis itu riwayatul hadis bil makna. Jadi ketika hadis itu nyampe ya ke kita dari Rasul SAW ya melalui para rijal isnad gitu kan, itu lafaznya itu nggak selalu persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya misalnya. Nggak akan sama seperti itu. Kadang berubah gitu. Jadi kadang nggak tetap gitu loh. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang itu nggak ada perselisihan di sana gitu loh. Seperti itu diturunkan, seperti itu juga nyampe ke kita. Nah, tadi dalam hadis itu ada pembahasannya namanya riwayatul hadis bil makna. Nah, selain Al-Quran, selain As-Sunnah, ya, sebetulnya syair Arab pun menjadi dasar dalam pembahasan di ilmu nahwu. Kenapa? Nah, syair Arab ini sebetulnya jadi pembahasan itu terutama syair-syair yang diungkapkan oleh orang-orang ya di zaman jahiliyah terutama. Ya, zaman istilahnya sebelum nubuah. Kenapa? Karena mereka itu luar biasa, fasahatul kalam. Mereka berbicara itu sangat fasih, ya. Dan mereka pun sangat menyenangi syair gitu. Makanya pembahasan di dalam ilmu Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran itu lebih luar biasa, ya. Susunan balaginya. Karena itulah Al-Quran sebagai mukjizat kepada kaum jahiliyah pada masa itu. Nah, jadi misalnya ada suatu syair. Nah, syair itu suka digunakan oleh para ulama, terutama ulama tradisional, ulama yang terdahulu, para salaf itu, terutama para ulama ilmu nahwu, ya. Mereka menggunakan ilmu syair ini sebagai istishhad untuk mengambil ya kaidah-kaidah dalam nahwu. Nih loh, di dalam kalimat orang Arab ada begini. Jadi kita bisa ambil kaidah seperti ini gitu. Nah, ini nggak kita temukan di buku ini, di buku Al-Muyassar ini. Akan kita temukan di Turath Al-Mutaqaddim, ya, di berbagai macam literatur yang sudah lampau gitu. Buat kita ini, kita masih belajar dasar. Insya Allah nanti ketika antum sudah belajar, sudah naik level belajarnya, kemudian udah misalnya ngebahas yang naik sedikit, misalnya Syarh bin Aqil, misalnya bahas Alfiyah. Nah, antum akan nemukan di sana banyak istishhad syariah, ya, yang digunakan oleh para nuhat, para ulama nahwu dalam mengambil usul atau qawaid dalam nahwu. Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum syari' yang ke-9. Hukum mempelajari ilmu nahwu dari tinjauan syar'i. Nah, sebetulnya ini ada perselisihan ya. Ulama berselisih di sini bahwa ada yang menganggap bahwa mempelajari ilmu nahwu itu hukumnya fardhu ain. Ya, dengan dasar bahwa agama ini nggak bisa dipelajari kalau tanpa bahasa Arab gitu loh. Tapi dengan dasar bahwa kan belajar bahasa Arab itu wasilah, ya kan? Sedangkan wasilah untuk belajar agama Islam. Belajar agama Islam hukumnya apa? Wajib. Maka wasilahnya pun ikut jadi wajib gitu. Begitu. Adapun pendapat yang lain bahwa ulama itu menganggap, para ulama ada juga yang menganggap bahwa belajar nahwu ini hukumnya fardhu ain. Kalau ada sebagian atau ada seseorang yang sebagian atau sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu yang hukumnya fardhu ain ini, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk mengerjakannya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, poin ke-10, yaitu adalah masailun. Nah, detail pembahasan ilmu nahwu. Apa aja sih yang dibahas di ilmu nahwu? Ini insya Allah akan kita jabarkan ketika kita sudah membahas masalahnya, membahas poin-poin yang jadi pembahasan di ilmu nahwu. Nanti ada marfu, ada mansubat, ada majrurat, dan segalanya. Itu
akan kita detailkan insya Allah pada waktunya, biiznillah ta'ala. Jadi sambil berjalan kita akan ngambil sedikit demi sedikit. Ya, takutnya kita bahas semuanya di sini nanti malah jadi tasyatut itu, malah jadi terpecah gitu. Itu kurang lebih. Jadi 10 dasar ya. 10 dasar yang harus kita tahu. Yang pertama tadi apa? Al-haddu. Kemudian al-mawdu'. Yang ketiga adalah al-thamarah. Kemudian yang keempat an-nisbah. Yang kelima adalah al-fadl atau fadluhu. Kemudian al-wadi'. Yang keenam, yang ketujuh adalah al-ism. Yang kedelapan ada al-istimdad. Yang kesembilan ada hukum syari'. Dan yang ke-10 dan yang terakhir adalah masail. Ya. Jadi 10 dasar itu semoga jadi pengetahuan dasar buat kita ya. Supaya kita lebih tahu lagi nih. Jadi kita nggak asal-asal belajar gitu loh. Jadi kita tahu nih kemana arah kita belajar nanti. Ya. Semoga dipahami 10 poin tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung melalui Japri penanggung jawab masing-masing. Ya, ini nasyat tafa'uli ya yang sudah kita bahas kemarin. Dari sini tuh sebetulnya kita tahu bahwa belajar nahwu ini nggak cukup gitu loh. Sekedar belajar nahwu ini nggak cukup, perlu juga belajar shorof. Nah, atau misalnya kita perlu tahu istiqaq kalimat gitu. Jadi nggak sederhana gitu kan. Belajar bahasa Arab itu nggak hanya sekedar belajar nahwu, tapi banyak cabang-cabang ilmu lainnya. Ya, semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama dengan antum ya untuk mengawal ya barnamij ini sampai selesai biidznillah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dalam belajar, dalam thalabul ilm. Semoga kita juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini adalah akhir dari pembahasan majelis perdana kita kali ini. Untuk teman-teman ya, ketika ada saran atau tanggapan atau kritik bisa disampaikan langsung melalui kami ya, melalui penanggung jawab grup masing-masing. Insya Allah kita akan terus mengembangkan supaya kegiatan ini bisa berjalan terus ke depan lebih baik ya. Justru kami senang ketika mendapat masukan, mendapat saran gitu kan. Jadi kita garap ini bareng-bareng bersama ya. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.